Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kenalin nama aku Safa Nur Alia, aku dari kelas 11-2. Di sini aku akan menjelaskan tentang materi polinomial. Polinomial adalah bentuk aljabar yang memiliki pangkat bilangan cacah yang terdiri dari satu atau dua variabel-variabel berpangkat bilangan cacah. Polinomial dibagi menjadi 4, yaitu polinomial penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan juga perkalian. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang operasi pada polinomial, di mana di sini khususnya pada polinomial penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu. Nah, di sini aku langsung ke contoh aja. Misalkan kita punya ada dua polinomial. Yang pertama ada 3x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 dikurang x ditambah 6. Kemudian polinomial ini akan dijumlahkan dengan 2x pangkat 3 dikurang 7x ditambah 3. Nah, kalau misalnya kita ingin menjumlahkan polinomial, jadi di sini yang sukunya sama atau yang variabelnya sama baru bisa kita jumlahin. Nah, di sini kita lihat yang kiri dulu. Yang di kiri ini kita punya ada 3x pangkat 4. Yang di kanan kita nggak punya bilangan berpangkat 4. Jadi cukup sampai di sana. Kemudian di sini kita punya 5x pangkat 3 untuk fungsi di kirinya. Kemudian pada polinomial sebelah kanan kita punya 2x pangkat 3. Berarti nanti 5x pangkat 3 akan kita jumlahkan dengan 2x pangkat 3. Kemudian lanjut kita masuk ke variabel x kuadrat. Tapi pada kedua polinomial ini tidak terdapat variabel x berpangkat 2. Berarti kita skip aja. Kita langsung masuk aja ke x berpangkat 1. Berarti di sini tinggal ada min x kita tambah sama min 7x. Kemudian pangkat satunya udah habis. Berarti yang berpangkat 0. Di mana variabel yang berpangkat 0 ini adalah konstanta. Berarti di sini yang kita jumlahin ada positif 6 dengan positif 3. Berarti di sini kita jika ingin menjumlahkan atau mengurangi suatu polinomial, tinggal yang variabelnya sama kita jumlahin. Kalau misalkan dia cuma ada satu, ya udah satu aja. Kalau misalnya dia nggak ada, ya udah nggak perlu dijumlahin atau dikurangin. Intinya di sini cluenya variabelnya harus sama, baru bisa boleh dijumlahin seperti itu. Misalkan kita punya ada satu apel ditambah sama 2 apel, bisa deh kita tahu jumlah apelnya 3. Kalau misalnya kita punya satu apel, satu anggur, kita nggak tahu jumlah apelnya lagi berapa karena cuma satu, gitu guys. Jadi di sini kita mulai dulu dari 3x pangkat 4, cuma ada satu. Kemudian lanjut dengan variabel berpangkat 3, yaitu 5x pangkat 3 ditambah dengan 2x pangkat 3. Kemudian lanjut ke pangkat 2. Pangkat 2 nggak ada, jadi kita masuk ke pangkat 1, yaitu ada negatif x, kemudian kita tambah dengan negatif 7x. Biar enak, kalau ada bilangan negatif, kita kurungin aja ya, biar nggak keliru sama tanda negatifnya. Kemudian ditambah sama 6, ditambah sama 3, kita urutin dari pangkat yang tertinggi di kiri. Jadi di sini kita punya ada 3x pangkat 4, kemudian kita lanjut untuk 5x pangkat 3 ditambah sama 2x pangkat 3. 5 ditambah 2, kalau variabelnya udah sama, koefisiennya tinggal langsung kita jumlahin aja. Jadi di sini 5x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 3, tinggal jumlahin koefisiennya aja. Jadinya 5 ditambah 2 adalah 7. Jangan lupa masukin variabelnya, jadinya sama dengan 7x pangkat 3. Kemudian kita lanjut nih, kita masuk ke variabel yang berpangkat 1 atau x-nya aja. Jadi di sini kita punya negatif x ditambah sama negatif 7x. Kita punya utang 1, kemudian nambah lagi utangnya. Jadinya sama dengan negatif 8x. Karena kalau misalnya kita punya variabel koefisien yang nggak kelihatan, itu sama dengan 1. Jadinya negatif 1x ditambah dengan negatif 7x sama dengan negatif 8x. Ditambah dengan 6, ditambah 3, jadinya 9. Jadi, jawaban dari penjumlahan ini adalah 3x pangkat 4 ditambah 7x pangkat 3 dikurang 8x plus 9. Kemudian sekarang kita lanjut ke pengurangan polinomial.
Nah, di sini aku punya 4x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 7x dikurang 6. Kita kurangin nih sama x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 8. Dimana kalau misalnya kita ingin menjumlahkan atau mengurangi polinomial yang variabelnya sama, kita bisa jumlahin atau kurangin. Kalau misalkan variabelnya beda, ya udah biarin aja. Intinya di sini clue-nya adalah variabelnya harus sama. Jadi di sini kita urutin dulu yang paling kiri itu kita ambil dari pangkat yang paling tinggi. Di sini ada pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, dan pangkat 0. Kemudian untuk polinomial sebelah kanan juga ada pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, dan pangkat 0. Jadi di sini kita urutin dari yang paling kiri dulu. Yang paling tinggi pangkatnya, jadinya sama dengan 4x pangkat 3, kita kurangi guys, x pangkat 3. Kita lanjut ke x berpangkat 2, tandanya ada penjumlahan pada operasinya, berarti di sini ditambah sama 3x pangkat 2, kita kurangi sama plus 2x pangkat 2. Lanjut, kita ke berpangkat 1, berarti ada tanda negatif di depan 7x nya, berarti kita masukin negatif 7x dikurang sama negatif 4x. Ingat, tanda negatifnya harus ikut. Kemudian kita lanjut ke negatif 6, kita kurangi sama positif 8 atau sama dengan dikurang 8. Berarti di sini kita punya ada 4x pangkat 3 dikurang x pangkat 3. Ingat, kalau misalnya kita punya suatu variabel koefisiennya di depan variabelnya nggak ada atau bilangan di depan variabelnya nggak ada, berarti ini artinya sama dengan 1. Jadi di sini karena variabelnya udah sama, tinggal koefisiennya kita kurangi. Jadi 4 dikurang 1 adalah 3. Jadi 3x pangkat 3. Kemudian 3x pangkat 2 dikurang 2x pangkat 2, variabelnya udah sama. Jadi x kuadrat, tinggal koefisiennya kita kurangi. 3 dikurang 2 adalah 1. Berarti kalau 1 kita tulis variabelnya aja, jadinya x kuadrat. Kemudian di sini ada negatif 7x dikurang negatif 4x. Ingat, kalau negatif ketemu negatif jadinya positif. Jadi di sini kita punya negatif 7x ditambah 4x. Punya utang 7 dibayar 4. Jadi sisa utangnya 3. Jadi kalau negatif 7x ditambah 4x sama dengan negatif 3x. Kemudian kita punya negatif 6 dikurang 8. Udah punya utang 6, utang lagi 8. Jadi pertambah utangnya jadi negatif 6 dikurang 8 sama dengan negatif 14. Jadi kita punya pengurangan antara polinomial ini, jawabannya adalah 3x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 3x dikurang 14. Jadi gitu guys, jadi di sini cluenya kita hanya boleh menjumlahkan atau mengurangi yang variabelnya sama aja. Kalau misalnya enggak, ya udah biarin aja dia berdiri sendiri, jomblo sendiri. Ingat, harus yang variabelnya sama. Kita lanjut ke pola perkalian polinomial. Perkalian polinomial adalah operasi matematika yang dilakukan dengan cara mengalihkan setiap suku dari polinomial pertama dengan setiap suku pada polinomial kedua. Kemudian dijumlahkan untuk menyederhanakan hasilnya. Di sini ada contoh soal, yaitu x pangkat 3 dikurang 2x ditambah 7, kita kalikan dengan 2x dikurang 5. Caranya yaitu x pangkat 3 kita kalikan dengan semua angka di sebelah kanan, yaitu 2x dikurang 5. Pindah lagi ke angka di sebelahnya, yaitu negatif 2x kita kalikan dengan 2x dikurang 5. Lanjut, positif 7 kita kalikan juga dengan 2x dikurang 5. Nah, sekarang kita kalikan angka di luar tanda kurung ini, kita kalikan satu persatu ke angka yang ada di dalam kurung. X pangkat 3 dikali 2x, x sama dengan 1, jadi 1 dikali 2 sama dengan 2. Pangkatnya kita jumlahkan, jadi 3 ditambah 1 sama dengan pangkat 4. Jadi x pangkat 3 dikali 2x sama dengan 2x pangkat 4. Lanjut, x pangkat 3 dikali min 5, 1 dikali 5 sama dengan 5, pangkatnya jadi x3 dikali min 5, hasilnya min 5x pangkat 3. Lanjut, negatif 2x dikali 2x,
min 2 dikali 2 sama dengan min 4. Pangkatnya kita tambah, yaitu X pangkat 1. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi min 2X dikali 2X hasilnya negatif 4X pangkat 2. Lanjut, negatif min 2X dikali negatif 5. Negatif 2 dikali negatif 5 hasilnya positif 10. Jadi min 2X dikali min 5 hasilnya positif 10X. Lanjut, positif 7 dikali 2X. 7 dikali 2 hasilnya 14. Jadi positif 7 dikali 2X hasilnya positif 14X. Lanjut, 7 dikali min 5 hasilnya min 35. Setelah itu, karena pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2 cuma ada 1, jadi tidak bisa kita sederhanakan lagi. Jadi langsung aja kita tulis 2X pangkat 4 dikurang 5X pangkat 3 dikurang 4X pangkat 2. Setelah itu kita jumlahkan yang positif 10X ditambah 14X. 10 ditambah 14 sama dengan 24. Jadi positif 10X ditambah 14X hasilnya positif 24X. Setelah itu negatif 35 langsung aja kita tulis juga karena udah nggak bisa disederhanakan lagi. Jadi hasil dari perkalian polinomial ini adalah 2X pangkat 4 dikurang 5X pangkat 3 dikurang 4X pangkat 2 ditambah 24X dikurang 35. Lanjut ke contoh soal polinomial pembagian. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak 2X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 3 dibagi dengan X dikurang 3. Jadi, yang kita bagi adalah suku depan dengan suku depan 2X2 dibagi dengan X. Hasilnya adalah 2X. Kemudian, kalikan hasil bagi tersebut dengan pembagi. Jadi, 2X dikali X dikurang 3 yaitu 2X kuadrat dikurang 6X. Kemudian, kita kurangkan 2X kuadrat dikurang 2X kuadratnya habis. Sedangkan 4X dikurang dengan negatif 6X jadi 4X ditambah 6X jadinya 10X. Turunkan suku berikutnya yaitu ditambah 3. Kemudian kita bagi kembali suku yang di depan dengan suku yang paling depan. 10X dibagi dengan X adalah plus 10. Kemudian kalikan kembali 10 dengan X min 3. Maka hasilnya 10X min 30. Selanjutnya kita kurangkan 10X dikurang 10X habis. 30 ditambah 3 sama dengan 33. Kita dapatkan hasil baginya adalah 2X plus 10 dan sisanya adalah 33. Oke guys, jadi segitu aja penjelasan dari aku tentang materi polinomial ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.